Antara 60 dan 120 itu sebetulnya bisa dipakai, cuman selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Hari ini kita melanjutkan untuk pengetesan itu ya, motor sepeda listrik yang model seperti belalang ya. Ternyata yang kemarin itu muternya tersendat-sendat ya. Jadi di gas tersendat-sendat gitu ya. Setelah saya bongkar itu ternyata hall sensornya kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Mengacau sistem logikanya ya antara PLC. Nah, saya bongkar itu ternyata mereka itu sama semua ya. Jadi hall sensornya sama semua, jadi boleh dibilang 60 derajat. Kemudian saya ini iseng, saya ganti yang tengahnya, saya ganti dengan 461. Yang samping-samping ini saya ganti dengan 41F ya. Yang saya pasang sekarang di BLDC-nya, saya iseng, saya coba. Karena kenapa? Kontrol bawaan itu 60 nggak ada learningnya. Jadi dia memang terpasang secara 60 derajat. Nah, saya mau nyoba ini saya ganti dengan yang 120, saya bedakan. Jadi kasarannya seperti ini sama, yang tengah beda. Tapi yang saya pasang di motor di BLDC-nya ini yang 461 yang warna putih ya. Jadi saya jadikan 120 derajat. Hasilnya gimana? Kita coba. Kemudian kita kembalikan lagi ke hall sensor awal yang sama. Kita tes juga hasilnya. Apa bedanya? BLDC yang asalnya 60 derajat, kita ganti hall sensornya ke 120 biar kita bisa lebih berkreasinya, bisa lebih bebas ya. Kita lebih bebas, jangan sampai kita itu tergantung dengan orang lain ya. Jadi orang lain misalkan pabriknya itu bikin untuk yang khusus 60 derajat, terus kita nggak ketemu bahan-bahannya untuk yang menggantikan yang part yang rusak misalkan gitu, kita dikunci sama pabrikannya. Kita nggak mau seperti itu, jadi kita harus bisa berkreasi sebebasnya. Nah, kita coba yang sudah terpasang itu 120 ya, jadi tengahnya putih. Kita coba ya, kita buktikan ya. Ini ya, ini yang terpasang, hall sensornya yang asalnya 60, kita ganti yang 120 ya. Nah, kita coba ya. Ini di controller yang sudah modifikasi. Kita coba. Nah, ini. Jadinya dia jalannya mundur. Jalannya mundur ya. Jalannya mundur. Nah, kita pakai learning ya. Kita pakai learning. Ini kita nyalakan learningnya. Kita nyalakan learningnya. Nah, ini sudah benar ya. Sudah ke depan ya. Larinya ke depan ya. Sudah benar ya. Nah, ini kemudian kalau kita nyalakan sudah ke depan ya. Nah, speednya segitu. Ini speed 3-nya ya. Speed 3-nya saya jumper ya. Coba ya, saya gas ya. Cukup kenceng ya. Cukup kenceng ya. Speed 3-nya ya. Yang asal BLDC-nya 60 derajat kita ganti 120 hall sensornya. Itu bisa ya, bisa nyala ya pakai universal ini ya. Jadi teman-teman bisa mengganti hall sensornya 120 maupun 60 ya. Kita bisa ganti ya. Kita coba ya. Tadi sudah kita coba, speednya lumayan ya, lumayan kenceng ya, mungkin sekitar 55-60an ya. Tenaganya juga kelihatan. Nanti ini kita bongkar ya, nanti saya tunjukkan ya bahwa ini hall sensornya 120 ya. Jadi tengahnya beda ya. Saya ganti, saya kembalikan ke hall sensor yang 60 ya. Nanti kemudian kita coba lagi, hasilnya gimana, nanti kemudian saya kasih kesimpulan ya.
sudah kita ganti ya. Kita tadi lihat hall sensornya yang asalnya 120 ini, kita kembalikan ke asalnya dia yang 60 ya. Sekarang ini kita coba ya, kita coba jalan ya seperti itu, jalan normal dan tidak ada masalah ya. Ya, kita pelan ya, nggak ada masalah ya, enak ya. Kita coba jalan ya, kita coba jalan aja. Nah, ini setelah kita ganti dengan hall sensor yang 60 derajat ya, 60 derajat ternyata tarikannya lebih responsif ya, tenaganya lebih kelihatan. Sebaiknya rancangan yang 60 untuk 60 derajat dikembalikan ke asalnya ya. Kesimpulannya seperti itu ya. Jadi sebetulnya antara 60 dan 120 itu sebetulnya bisa dipakai, cuman mungkin nggak bisa maksimal ya, ada bedanya dikit lah. Karena kenapa? Yang saya tadi coba pakai yang 120 itu tarikannya kerasa masih kalah narik ya sama yang 60 ini ya. Kalau 60 ini dia lebih responsif ya. Nah, universal ini bisa dipakai untuk yang 60 maupun yang 120 ya. Dia karena ada learning-nya. Nah, nanti ini kita tes ya, uji coba jalan ya. Kita benerin dulu, kita lem dulu. Hall sensornya kan tadi kan cuman sementara kita masukin gitu, nanti kita buatin akinya yang benar ya, nanti kemudian kita tes jalan ya, bisa dapat berapa kilo ya, dengan berapa ampere di situ bisa dapat perjalanan berapa kilo. Nah, terus kecepatannya berapa, nanti kita tes ya. Tunggu video saya selanjutnya, terima kasih.